Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Tirto Buana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jihad, radikalisme umat beragama, dan muslim moderat. Nah, pada kompetensi dasar ini ada capaiannya, yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan meyakini secara benar konsep jihad dan radikalisme agama, serta berperilaku sebagai muslim moderat. Nah, baik, selanjutnya yaitu mengenai peta konsep pada materi bab 12 ini mengenai jihad, radikalisme umat beragama, dan muslim moderat. Yang pertama, pada peta konsep ini, yang pertama yaitu menjelaskan mengenai pengertian jihad dan radikalisme. Yang kedua, menjelaskan mengenai landasan dan macam-macam jihad. Yang ketiga, menjelaskan mengenai latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme bagi kehidupan. Dan yang keempat, menjelaskan mengenai upaya menanggulangi radikalisme. Dan yang kelima, menjelaskan mengenai muslim moderat di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian jihad dan radikalisme. Jihad. Kata jihad mengandung pengertian literal maupun konseptual. Di dalam kamus Al-Mawrid karya Al-Baghi, jihad berarti perang di jalan akidah atau keimanan. Sedangkan menurut Gles, jihad berasal dari kata jahada, yang artinya upaya sungguh-sungguh dan mempertahankan Islam dari serangan pihak lawan. Sedangkan pengertian jihad secara konseptual yaitu usaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita dan upaya untuk membela agama Islam dengan harta, benda, jiwa, dan raga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam, dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas seperti perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, dan budaya, dan lain-lain dengan segenap keimanan atau kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan radikalisme merupakan paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrem. Nah, untuk paham radikalisme ini bukan ciri ajaran Islam, dikarenakan Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara yang bijak atau yang hikmah atau yang bijaksana dengan tutur kata yang santun dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi dengan saling menghormati. Selanjutnya yaitu mengenai landasan dan macam-macam jihad. Yang pertama yaitu landasan jihad. Landasan jihad dalam Islam terdapat dalam kitab suci Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Di dalam Al-Quran, landasan-landasan tersebut antara lain terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran seperti pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 6, Quran Surat Al-Hajj ayat 78, dan hadis-hadis lainnya. Sedangkan macam-macam jihad dibagi menjadi dua, yaitu jihad universal dan jihad konseptual. Jihad universal. Jihad universal terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 110 yang artinya sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi manusia yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan jihad secara konseptual menurut Al-Raghib dalam Al-Bana pada tahun 2006 ada 3 macam. Berjuang melawan musuh yang kelihatan. Kedua, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Sementara itu, macam-macam jihad secara konseptual di era modern menurut Sabirin pada tahun 2004 teridentifikasi ada 3. Yang pertama, jihad memerangi musuh secara nyata. Yang kedua, jihad melawan setan. Dan yang ketiga, jihad mengendalikan diri sendiri.
Jihad dalam pengertian universal di atas juga mencakup seluruh ragam jihad yang bersifat lahir dan batin, sebagaimana dicontohkan dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW selama di Mekah dan di Madinah. Latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme. Latar belakang. Latar belakang dari radikalisme bila diklasifikasi berdasarkan jenisnya, setidaknya ada dua macam faktor latar belakang radikalisme umat beragama. Yang pertama yaitu bersifat umum dan bersifat khusus. Sedangkan latar belakang yang bersifat umum ini adalah bahwa di lingkungan umat beragama, apapun jenis agamanya, selalu terdapat kelompok fundamental, minoritas, militan, dan ekstrem dan radikal. Sedangkan dampak radikalisme umat beragama ini mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal maupun vertikal, apalagi jika yang terlibat berasal dari kelompok agama yang berbeda. Sedangkan bentuk-bentuk dari radikalisme ini apa saja? Yang pertama adalah aksi teror, kedua bom bunuh diri, yang ketiga saling menyerang, yang keempat aksi kekerasan, yang kelima intimidasi, keenam adalah perlawanan terhadap pemerintahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai upaya menanggulangi radikalisme dalam umat beragama. Yang pertama yaitu perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara muslim di dunia. Kedua, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Yang ketiga yaitu reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit yang menjadi pemahaman yang konseptual, fleksibel, dan terbuka. Yang keempat yaitu melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif. Yang kelima yaitu menanamkan kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Selanjutnya yaitu mengenai muslim moderat atau moderate muslim. Kini sudah saatnya umat Islam menemukan karakter keberagaman yang moderat dan memahami dinamika kehidupan secara lebih terbuka dalam konteks pluralitas kehidupan dari pihak lain yang berada di luar kelompoknya. Keberagaman yang moderat akan mengurangi polarisasi antara fundamentalisme dan sekularisme dalam menyikapi modernitas dan perubahan. Islam yang di tengah-tengah atau dengan istilah umatan wasatan akan membentuk karakter Islam yang terbuka, rasional, dan demokratis. Islam hadir di muka bumi untuk memenuhi panggilan kemanusiaan, keadilan, kasih sayang, dan perdamaian. Tugas seluruh umat Islam adalah memberikan citra positif bagi Islam yang memang berwajah humanis, anti kekerasan, syarat cinta kasih, dan moderat. Jika kita berbincang mengenai moderat, kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebihan atau ekstrem. Moderat merupakan pandangan atau sikap seseorang yang cenderung ke arah pengambilan sikap dengan menggunakan jalan tengah, menurut pendapat Salim pada tahun 2002. Dengan demikian, Muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang Muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah atau yang disebut dengan moderat. Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran. Dikarenakan latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para pedagang Gujarat dan Arab, padahal saat itu penduduk Indonesia sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu, seperti Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Secara sosial budaya, Muslim Indonesia berbeda dengan Muslim di belahan dunia lain. Meski demikian,
umat Islam di Indonesia tidak dapat dikatakan kurang kental keislamannya dibanding dengan umat Islam di negara-negara lain. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Dengan demikian, radikalisme umat Islam di Indonesia bukan bersumber dari budaya asli umat Islam di Indonesia. Sebab pada dasarnya mereka adalah komunitas yang moderat. Hal itu terjadi lebih karena pengaruh asing. Maraknya konspirasi politik dan kepentingan pragmatis dari pihak tertentu, baik dari dalam maupun luar negeri, berpotensi untuk merusak citra Islam dan citra umat Islam di Indonesia yang merupakan negara penduduk muslim terbesar di dunia. Mereka tidak menginginkan terwujudnya masyarakat Islam di Indonesia yang gemar riba atau jinawi, yang dalam terminologi Al-Quran sering diistilahkan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang artinya negeri yang sejahtera dan dirahmati Tuhannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jihad, radikalisme, umat beragama, dan muslim moderat adalah hal yang sedang dihadapi umat muslim saat ini. Yang harus kita lakukan adalah berusaha dengan menerapkan sikap moderat dalam kehidupan setiap harinya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kata, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih serta semoga bermanfaat.